Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا أمورنا كلها إنك أنت السميع العليم أما بعد. Hadirin sekalian, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimakumullah. Hari ini kita akan belajar menuntut ilmu seputar tema ukhuwah Islamiyah. Judul yang kita ambil adalah meningkatkan rasa ukhuwah Islamiyah di era pandemi. Karena di era pandemi, karena ini memang zaman pandemi, mahasiswa-mahasiswa pandemi, dan bisa jadi nanti lulusan-lulusan mahasiswa pandemi nanti ya, yang jelas memang dari sisi pelaksanaan kuliah tidak sama persis dengan mereka yang kuliahnya secara offline atau luring. Tapi apapun dari Allah harus kita syukuri. Karena semua keputusan dari Allah harus kita yakini baik. Ya. Kita mulai dari background-nya dulu ya. Jadi namanya manusia itu pasti ada potensi bertengkar. Pasti ada potensi bermusuhan. Bahkan sampai bunuh-membunuh. Jangankan di level negara, seperti hari ini yang terjadi perang antara Rusia dengan Ukraina, di level satu bangsa saja bisa bertengkar. Tentu masih ingat dulu bagaimana sengitnya kontestasi dan persaingan untuk memperebutkan siapa yang jadi presiden, sampai muncul istilah cebong dan kampret, sampai muncul istilah yang pokoknya intinya ejek-ejekan. Di satu bangsa saja bisa terjadi konflik, bisa terjadi pertengkaran. Bangsa kita di Indonesia juga sempat mengalami beberapa kasus-kasus di mana anak bangsa ini berperang dan saling membunuh satu sama lain. Dulu ada peristiwa di Ambon, ada juga peristiwa di Kalimantan, suku Dayak. Sampai hari ini masih ada UPM yang juga memerangi dan membunuh sebagian warga, termasuk tentara. Di Aceh konflik juga lama sekali, peperangan yang hari-hari ini sudah mulai agak mereda. Di level anak bangsa pun beberapa elemen-elemen bangsa itu yang namanya konflik, bahkan sampai level bunuh-membunuh itu memang terjadi. Bahkan di level keluarga pun itu juga mungkin potensi bertengkar, potensi bermusuhan itu terjadi. Penyebabnya macam-macam. Bisa penyebabnya karena warisan, bisa karena merasa ditinggalkan, merasa tidak dipedulikan. Itu mungkin terjadi. Maka ada cerita seorang anak benci orang tuanya, atau orang tua benci anaknya sendiri. Lalu kemudian rebutan harta sampai ke pengadilan. Misalnya. Ada seorang suami benci ke istrinya, istri benci ke suami. Ada yang bertahan dalam pernikahan, ada yang sampai bercerai. Ada yang bertengkar sampai level bahkan bunuh-membunuh. Di antara keluarga sendiri itu bisa, mungkin terjadi. Jadi namanya manusia itu memang ada potensi ini, harus kita akui, tidak mungkin kita mengingkari fakta ini. Ada. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah memang karena manusia itu punya sejumlah sesuatu, sejumlah potensi dalam hatinya yang membuat ada hal semacam itu. Contoh, manusia punya cemburu. Cemburu itu baik apa tidak?
Saya katakan cemburu itu netral, tergantung gunakannya untuk apa. Kalau cemburunya itu adalah cemburu seseorang itu, misalnya seorang perempuan, cemburu suaminya karena genit-genitan dengan wanita lain, itu cemburu baik, cemburu bagus. Kenapa? Karena itu menghalangi seseorang untuk berbuat maksiat. Ada seseorang yang melihat orang lain maksiat terus cemburu, hatinya nggak senang. Nah, itu juga cemburu yang baik, karena menghalangi seseorang untuk melanggar perintah Allah. Tapi kalau cemburu itu sampai levelnya membuat orang berbuat maksiat, misalnya seorang wanita dipoligami, lalu cemburu, lalu menggibah, menggunjing orang yang jadi madunya. Nah, ini menjadi berdosa. Jadi dari sisi cemburu sendiri itu masih netral, tergantung menggunakannya bagaimana. Kayak pisau. Pisau itu bisa untuk ngiris tempe, bisa digunakan untuk menusuk perut orang lain. Hukumnya bisa berbeda. Manusia juga punya ghadab atau kemarahan. Marah itu apakah baik atau buruk? Ya, netral, tergantung menggunakannya bagaimana. Marah itu diperlukan dalam hidup. Orang kalau nggak punya marah, bahaya. Marah itu fungsi utamanya adalah melindungi diri dari bahaya. Ada orang lain menyerang, kalau kita nggak punya marah, maka kemudian kita menyerah, bisa terbunuh, bisa tewas. Tapi kalau kita punya marah, melawan, bisa selamat. Jadi marah itu ada gunanya. Makanya dipakai dalam jihad fisabilillah. Orang jihad harus marah. Kalau jihad nggak marah, nggak mungkin bisa membunuh musuh. Gitu ya. Tapi ada marah yang buruk. Misalnya marahnya itu marah untuk membela kepentingan sendiri. Gitu ya. Marah karena tidak dihormati oleh orang lain. Nah, ini marah yang tidak baik. Kenapa? Karena orang itu diperintahkan agama supaya rendah hati. Kalau dia marah, berarti dia merasa dirinya mulia, sehingga dia nggak senang jika tidak dihormati orang lain. Kalau orang lain memang wajibnya berakhlak baik, menghormati yang patut dihormati. Tapi yang dihormati sendiri jangan meminta penghormatan pada orang lain. Itu contoh marah yang tidak baik. Gitu ya. Marah ketika anaknya pakai hijab, wah itu juga marah yang tidak benar. Marah ketika anaknya masuk Islam, nah itu juga contoh marah yang tidak baik. Ya. Jadi masih netral. Tapi dengan adanya marah ini bisa bertengkar orang akhirnya, maki-maki saling, banyaklah contoh-contoh ya di sekeliling kita itu bagaimana orang bertengkar dengan menggunakan marahnya. Manusia juga punya namanya cinta. Nah, cinta sama netral juga. Bisa baik, bisa buruk. Kalau misalnya cintanya itu adalah cinta kepada orang yang halal, maka itu cinta yang baik. Menikah, lalu mencintai suaminya atau mencintai istrinya, seperti Rasulullah mencintai Khadijah, itu cinta yang baik. Tapi kalau cinta yang haram, misalnya mencintai sesama jenis, wah itu jadi haram, tidak boleh. Mencintai istri orang, wah itu kan bermasalah. Nah, kayak gini cinta yang tidak baik, jadi berdosa. Tapi karena adanya cinta ini, maka bisa terjadi pertengkaran, bahkan pembunuhan. Saya jadi ingat itu kasusnya seorang wanita bercadar yang ditemukan meninggal dunia di Kediri. Yang kita dicekik oleh mantan pacarnya sampai mati. Jadi ceritanya dua orang ini pernah pacaran waktu SMP. Kemudian setelah pacaran mungkin putus atau bagaimana, lalu terpisah lama, masing-masing akhirnya menikah dengan orang lain. Si wanitanya kemudian mungkin ikut kajian apa, sehingga akhirnya jadi bercadar. Si laki-lakinya ya menjadi seorang pengusaha percetakan, kalau nggak salah begitu. Lalu kemudian entah bagaimana ceritanya, keduanya ketemu lagi, lalu terjadi yang namanya CLBK, ya, cinta lama bersemi kembali. Akhirnya meskipun sudah cadaran ya, namanya manusia yang punya cinta ya itu kayak susah mengontrol gitu ya. Akhirnya kemudian berhubungan kembali berkali-kali sampai si laki-lakinya ini minta kepada si wanita itu untuk menceraikan suaminya supaya bisa dinikahi. Levelnya sampai kayak gitu. Tapi mungkin si ibu bercadar ini barangkali merasa salah perbuatannya, gitu. Sehingga saat pertemuan terakhir itu bilang, sudahlah kita akhiri saja, kita harus mengakhiri kemaksiatan. Begitu. Lalu si laki-lakinya nggak terima, ambil tali tampar, dicekik dari belakang, tewas.
Bingung setelah itu ya, bingung. Diapakan ini? Karena bingung, lalu kemudian membawa mayatnya ke masjid di daerah Kediri. Di sana, kemudian dia nulis sebuah tulisan, tolong diurus sesuai dengan syariat Islam, jangan cari tahu siapa saya, begitu ya. Dilemparkan. Itu akhirnya heboh masyarakat. Berita tahun 2018 kalau nggak salah ya. Mungkin Anda masih SMA waktu itu. Masih di Google masih bisa. Jadi masih ada. Di wanita bercadar dibunuh oleh mantan pacarnya. Ini contoh ya, cinta bisa berdampak pada pembunuhan. Nah, terjadi itu ya. Manusia juga punya perasaan memiliki yang bahasa Arabnya dinamakan tamalluk, memiliki. Seperti Anda punya HP, Anda punya tas, Anda punya sepeda, punya mobil, itu kan perasaan memiliki. Perasaan memiliki. Nah, perasaan memiliki ini bisa menimbulkan kejahatan, bisa menimbulkan pertengkaran. Misalnya bagaimana? Ngutangi orang terus yang diutangi nggak tahu diri, nggak bayar. Udah gitu pamer-pamer jalan-jalan. Lalu pamer-pamer makanan-makanan enak. Itu kan jengkel ya, waktunya dilabrak, marah-marah, gitu ya. Maki-maki, kamu ini nggak punya perasaan dulu kalau utang mintanya menghibah-hibah, sekarang kayak nggak ngerti kalau masih punya utang. Wah, ini bertengkar. Ini kenapa? Karena ada perasaan memiliki, saya masih punya uang di sana dan nggak dikembalikan ke saya. Itu perasaan tamalluk. Ada juga namanya perasaan butuh, ihtiyaj. Kita butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Makanya coba ini orang tidur capek terus ada yang rame, marah kan? Marah, bisa bertengkar gitu ya. Nah, karena butuh. Manusia punya nafsu seks, ya. Itu fitrahnya untuk melestarikan keturunan. Tapi kalau nggak dilakukan dengan benar jadi pertengkaran. Makanya perselingkuhan itu membuat ada orang musuhan bahkan bunuh-bunuhan. Manusia juga punya rasa dengki. Dengki itu nggak senang dengan kebahagiaan orang lain. Nggak senang dengan anugerah yang diberikan kepada orang lain. Kalau ada orang lain bahagia itu mesti nyinyir omongannya. Ya. Ada tetangga yang bangun rumah, komentarnya adalah paling-paling utang. Gitu ya. Jadi omongan nggak enak. Ada temennya menikah lebih dulu, komentarnya gak enak. Alah paling-paling dipelet. Nah, gitu ya. Itu contoh dengki ya. Dengki itu orang nggak senang dengan anugerah yang diberikan Allah pada orang lain. Jadi hal-hal kayak ginilah yang membuat manusia itu punya potensi bertengkar, bermusuhan, sampai membunuh. Nah, karena itulah maka salah satu solusi untuk menyelesaikan potensi bertengkar, bermusuhan, dan bunuh-bunuhan ini adalah konsepsi persaudaraan. Ini salah satu konsepsi untuk menyelesaikan masalah konflik dan pertengkaran di antara manusia. Dan Islam punya konsep itu. Yakni konsep yang dinamakan al-ukhuwatul Islamiyah. Ya, saya jelaskan definisinya dulu. Apa itu al-ukhuwah al-Islamiyah definisinya? Al-ukhuwah itu dari kata akhun. Akhun itu maknanya saudara. Saudara itu siapa? Namanya saudara itu adalah anak dari ayah kita atau ibu kita. Itu namanya saudara. Pokoknya ayah, entah itu saudara sekandung, seayah atau seibu, pokoknya anak dari orang tua kita. Entah dari pihak ayah saja, ibu saja, atau dua-duanya, itu dinamakan saudara. Ya, dari kata saudara kemudian diubah ke masdar. Nah, masdar itu kalau bahasa Inggris mirip gerund ya. Seperti fish, memancing jadi fishing, pemancing. Sama akhun itu saudara, ukhuwah persaudaraan. Itu kalau dikaji dalam bahasa Arab masuk jenis masdar wazan fu'ulah. Ya, fu'ulah wazan fu'ulah. Seperti kata sauba. Sauba itu sulit. Masdarnya su'ubah, hal sulit atau kesulitan. Sahula itu mudah, dimasdarkan jadi suhulah, hal mudah. Nah, gitu ya. Sama, akhun itu saudara, gitu ya. Jadi ukhuwah itu kesaudaraan atau persaudaraan. Mirip seperti kalau ayah abun menjadi ubuwah kebapaan. Ya.
Kalau misalnya paman, namun jadi umumah, gitu ya. Kalau paman dari pihak ibu, khol menjadi khubulah. Ya, saya bisa menjelaskan lebih detail dan lebih panjang dari ini, karena memang saya belajar bahasa Arab lama ya. Nah, makanya tadi di mana itu namanya, di awal tadi oleh Mas Moderator diterangkan salah satu buku yang saya tulis adalah buku Muntaha, buku grammarnya Arab, nahwu sorofnya Arab, belajar mudah belajar bahasa Arab dengan teknik Muntaha. Oke. Ukhuwah itu terjemahan mudahnya adalah persaudaraan. Al-Islamiyah maknanya yang bersifat Islam. Jadi al-ukhuwah al-Islamiyah definisi secara bahasa adalah persaudaraan Islami. Persaudaraan yang bersifat Islam. Nah, adapun maknanya lebih detail, ukhuwah Islamiyah itu adalah rabitatun syar'iyyah. Ya. Untuk slide-nya masih belum jalan, Pak. Sekalian saya tanya ke Mas Moderator, saya diberi waktu sampai jam berapa nih? Kalau nggak ada penjelasan waktu nanti ini bisa nggak terasa, bisa panjang nanti. Sampai jam berapa, Mas? Sampai jam 9.40 itu sudah sekalian tanya jawabnya, Pak. Saya ulang lagi sebentar. Definisi tadi ya. Sudah tampak di layar masing-masing. Sudah di slide ketiga, Pak. Ukhuwah al-Islamiyah ya, sudah kelihatan ya. Nah, definisi detailnya apa? Ukhuwah Islamiyah adalah rabitatun syar'iyyah tajma'u baina kulli muslim, ikatan syar'i yang menghimpun setiap muslim. Jadi muslim itu kan orang yang beriman terhadap Allah dan Nabi Muhammad. Jadi kalau ditanya muslim itu apa sih? Muslim itu adalah orang yang menyembah Allah satu-satunya dan mengimani Nabi Muhammad serta menjadikan beliau sebagai teladan hidup yang paling utama. Gampangannya muslim itu kayak gitu. Nah, orang yang punya kesamaan ini diikat oleh ikatan namanya ukhuwah Islamiyah, sebuah ikatan syar'i yang membuat mereka seperti saudara, gitu ya. Nah, saudara itu bagaimana? Saudara itu ya begitulah. Namanya saudara itu kan ya sayang ke saudaranya, lebih perhatian ke saudaranya. Pokoknya ada kedekatan lah intinya, ada pembelaan dan lain sebagainya. Nah, itu definisi ukhuwah Islamiyah. Ada istilah lain dari ukhuwah ini yang diciptakan orang ya, ada istilah ukhuwah ubudiyah. Ukhuwah ubudiyah itu persaudaraan karena sama-sama menyembah. Nah, itu ya, ukhuwah ubudiyah dari kata abada, abada itu menyembah, ukhuwah ubudiyah. Ada ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah itu persaudaraan kemanusiaan. Ya, karena dari kata insan, insan itu manusia, atau basyariyah ya, basyariyah insaniyah itu sama. Basyar itu kan manusia juga. Jadi ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Ada istilah ukhuwah watoniyah wan nasab. Ya. Ukhuwah watoniyah itu persaudaraan kebangsaan. Ini kayak Indonesia ini ukhuwah watoniyah, nasional sifatnya. Kalau ukhuwah nasab itu berarti persaudaraan karena kesamaan kerabat. Ya. Nasab. Nasab itu kan hubungan persaudaraan. Ada ukhuwah diniyah, ukhuwah agama. Ini hanya istilah-istilah tambahan ya dari beberapa orang yang punya ide menjelaskan beberapa macam. Tapi yang kita bahas di sini fokusnya adalah al-ukhuwah al-islamiyah. Gitu ya, persaudaraan Islam yang diikat oleh kesamaan iman, kesamaan agama Islam antara satu orang dengan yang lainnya. Ukhuwah Islamiyah itu diperintahkan Allah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surah Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Ya, sesungguhnya sebenarnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, ini jelas sekali dari Allah
bahwa kita ini orang-orang beriman harus bersaudara, diikat dengan yang namanya persaudaraan karena kesamaan iman. Sama-sama mengimani bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disembah di alam semesta ini kecuali hanya Allah saja. Dan sama-sama mengimani bahwa seorang lelaki yang bernama Muhammad di Saudi Arabia itu diutus oleh Allah sebagai utusan Allah, kemudian mengajari kita cara hidup yang benar, sehingga kita menjadikannya sebagai teladan yang paling utama. Nah, itu ya kira-kira konsepnya. Ini perintah Allah supaya bersaudara satu sama lain. Oke. Berikutnya langsung masuk ke inti bagaimana kiat-kiat penguatan ukhuwah Islam ya, terutama di zaman pandemi. Kita kan zaman susah ya, susah sama pandemi, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang wafat, sehingga sangat relevan nih, untuk menguatkan lagi ukhuwah Islam. Ada banyak hal untuk menguatkan ukhuwah Islam yang diajarkan dalam dalil. Di antaranya adalah untuk menguatkan ukhuwah itu mencintai muslim karena Allah. Cinta itu ada dua macam ya. Ada cinta natural, cinta alami, dan ada cinta karena Allah. Kalau Mas Nur Ahmad ini misalnya mencintai salah seorang teman sekelas ya, atau atau misalnya ngedep ya, bahasa Jawanya itu apa ngedep ya? Mengedep, mengincar seorang perempuan untuk dijadikan istrinya, ya, maka itu adalah cinta-cinta natural. Nah, cinta natural itu dibolehkan dalam Islam, boleh. Yang penting cara mengekspresikannya adalah dengan pernikahan. Jadi nggak kayak di Barat. Kalau di Barat kan ngedate, ya, ngedate terus pacaran, bahkan free sex. Islam nggak boleh, haram semuanya itu. Karena itu semua mendekati perzinahan, bahkan tergantung perzinahan yang diharamkan dalam Islam. Kalau Islam cinta pada lawan jenis itu boleh, tapi melalui yang namanya pernikahan. Nah, itu cinta natural. Kalau cinta karena Allah, itu berarti mencintai seseorang karena kesalehannya. Ya. Mencintai seseorang karena kesalehannya. Senang lihat orang menjaga sholat. Senang dengan orang yang selalu menjaga amanah. Senang dengan orang yang sangat menjaga silaturahmi. Senang dengan orang yang baik kepada tetangga. Senang dengan orang karena ilmunya yang luas dalam urusan ini. Senang karena orangnya bijaksana. Jadi gitu ya, mencintai muslim karena Allah. Dan ternyata ada balasan yang luar biasa bagi perbuatan mencintai karena Allah. Bagaimana itu balasannya? Kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillah. Nanti pada hari kiamat itu ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari tidak ada naungan selain naungannya. Awas ya, di akhirat nanti itu kita itu saat bangkit nanti itu dalam keadaan telanjang bulat, nggak punya pakaian, telanjang bulat, tidak beralas kaki, yang laki-laki dalam keadaan tidak berhitan. Lalu Allah mendekatkan matahari, sangat dekat sampai kepanasan semua orang, lalu keluar keringat dari tiap-tiap orang itu. Ada yang keringatnya itu mencapai mata kakinya. Ada yang keringatnya itu sampai lututnya. Ada yang keringatnya itu sampai ke pinggangnya. Ada yang keringatnya sampai dadanya. Bahkan ada yang keringatnya sampai membuat dia tenggelam. Sesuai amal masing-masing. Dan mereka dipanggang di matahari itu bukan 1 jam, 2 jam. Bukan sehari 2 hari. Tetapi dalam waktu setengah hari, yang mana 1 hari di akhirat setara dengan 50.000 tahun ukuran dunia. Berarti berdiri dipanggang oleh matahari di akhirat nanti itu kira-kira ukuran dunianya 25.000 tahun. Bayangkan itu ya, itu jauh usia peradaban itu ya. Jauh usia peradaban. Makanya kalau orang ngerti kayak gini itu akan menyadari, oh ternyata sangat pendek sekali dunia ini. Maka sangat celaka orang yang terlalu melebaikan urusan dunia
dan menjadikan dirinya sebagai tujuan. Nah, di momen yang mencekam dan menakutkan seperti itu, ada 7 golongan yang oleh Allah itu nanti diberi naungan. Mereka nggak kepanasan. Yang lain merasakan 25.000 tahun, yang orang ini dimuliakan Allah merasakan kira-kira hanya 5 menit. Karena hadisnya bilang itu seperti orang menunggu matahari yang hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Itu kira-kira 5 menit, 10 menit. 7 orang ini. Siapa itu? 1, Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Nggak gampang loh ya jadi pemimpin yang adil. Kalau sudah punya kuasa, biasanya temannya yang didahulukan. Biasanya kerabatnya yang didahulukan. Ada nepotisme. Kalau kerabatnya yang salah dilindungi, kalau orang lain dihukum dengan keras. Itu orang yang tidak adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang tumbuh dalam keadaan ibadah pada Tuhan. Nah, seperti Anda ini yang masuk usianya 18 tahun, 19 tahun, mungkin 20 tahun. Itu pemuda. Kalau dihabiskan waktunya untuk mengibadahi Allah, luar biasa, dihargai Allah sehingga masuk dalam 7 golongan ini. Kenapa? Karena pemuda itu nafsunya gede-gedenya, besar banget godaan nafsunya. Nah, kalau orang usia 70 tahun, 60 tahun taubat itu wajar, mau mati sudah, nafsunya sudah nggak ada. Tapi kalau pemuda yang masih menggejolak nafsunya, terus bisa mengibadah kepada Allah, nah ini sangat dihargai oleh Allah sehingga masuk dalam 7 golongan. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, lelaki yang hatinya terpaut di masjid, seneng dengan masjid itu ya. Sehingga kalau ada lihat masjid itu kayak pengen masuk, pengen sholat, pengen baca Quran sebentar gitu. Kayak seneng dengan masjid. Nah, orang itu hatinya terpaut sesuai dengan yang dicintainya. Ada orang yang hatinya terpaut di mall. Jadi kalau nggak ke mall itu resah ya. Ada orang yang hatinya terpaut di tempat ngegame. Kalau nggak ngegame resah. Ada orang hatinya terpaut di tempat-tempat rekreasi. Jadi kalau nggak rekreasi hatinya resah. Nah ini ada orang yang hatinya terpaut di masjid. Senang menyembah Allah. Di masjid itu bukan untuk cari sandal, enggak. Tapi untuk menyembah Allah, ini dihargai oleh Allah. Nah, terus yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Tadi yang saya katakan ya, yakni mencintai orang karena kesalehannya. Kalau kumpul karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Ini dihargai oleh Allah. Ya, sehingga masuk dalam 7 golongan. Kemudian yang keenam, orang rajulun talabat imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Orang lelaki yang diajak zina, perempuan cantik dan punya kedudukan, kemudian mengatakan aku takut pada Allah. Ajakan zina itu kan luar biasa susahnya untuk menolak. Apalagi yang ngajak ini adalah perempuan misalnya. Biasanya ngajak kan laki-laki. Nah ini yang ngajak perempuan, yang ngajak cantik lah, punya kedudukan lah. Wah ini kalau laki-laki zaman sekarang sikap. Tapi kalau ada orang itu bisa mengatakan inni akhafullah, enggak, aku takut pada Allah. Kalau dia bisa menahan itu, kemudian menolaknya, dihargai oleh Allah, masuk dalam 7 golongan. Yang berikutnya, rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah sampai tangan kirinya nggak tahu yang disedekahkan tangan kanannya. Nah, ini orang yang kalau sedekah nggak butuh pujian, nggak butuh diumumkan namanya, sembunyi-sembunyi sampai diumpamakan tangan kiri pun nggak tahu yang dilakukan tangan kanan. Ini ikhlas banget. Ya, kalau orang sedekah minta diumumkan itu khawatir campur riya, itu nggak diterima oleh Allah. Tapi yang ikhlas kayak begini dihargai oleh Allah. Yang terakhir, warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, orang yang mengingat Allah saat sendirian lalu meleleh air matanya. Pas sendiri di kamar, tiba-tiba ingat Allah, ingat dosanya. Ya Allah, banyak sekali dosaku. Ya Allah, aku belum baik, salatku masih kacau. Ya Allah, amal salehku masih sedikit. Kalau aku mati dalam keadaan seperti ini, gimana nasibku nanti ya Allah? Menangis, meleleh air matanya. Ini paling ikhlas juga. Orang kalau nangis sendiri kayak gitu itu yang ingat cuma Allah, ikhlas banget. Karena dia nggak butuh pujian orang lain. Di kamar sendiri apa perlu pujian dari tokek misalnya atau kecoa? Ya, kan nggak perlu toh. Nah, ini ikhlas karena ikhlas banget karena Allah, nangisnya nangis karena Allah, meneteskan mata karena Allah, dihargai oleh Allah, dimasukkan dalam 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Jadi ya, keutamaan mencintai muslim karena Allah di samping punya manfaat duniawi, yakni mencegah pertengkaran, ternyata di sini pahalanya luar biasa.
biasa besar. Masuk dalam salah satu golongan orang yang dilindungi Allah di hari tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Ngapunten Pak, ini dari PPT-nya masih belum jalan lagi atau pripun ya Pak? Baik. Mungkin karena pesertanya banyak ya, jadinya lambat ini. Tidak apa-apa. Saya lagi. Saya ulang lagi, saya tutup, saya buka lagi. Tips yang pertama, mencintai seseorang karena Allah. Oke, terlihat ya di situ ya? Sudah? Oke Pak. Saya klik manual aja lah biar benar-benar nggak bermasalah. Oke, Oke Pak. tips berikutnya adalah menyatakan cinta. Nah, ini ternyata juga diajarkan oleh Nabi. Kalau orang itu punya cinta, sampaikan. Tapi awas loh ya, yang dimaksud di sini adalah cinta karena Allah. Kalau cinta karena Allah itu sampaikan, betul. Kalau nggak diketahui itu memang ikatannya lemah, tapi kalau diketahui jadi kuat itu jadinya ya. Apa ajaran Nabi? Kata Nabi, "Idza ahabbar rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu." Kalau seseorang itu mencintai seseorang karena Allah maksudnya, maka hendaklah dia memberitahunya bahwa dia mencintainya. Nah, sampaikan kalau cinta itu benar. Tuh, gimana kalau misalnya cinta karena Allah tapi lawan jenis? Mungkin enggak? Mungkin boleh. Laki-laki mencintai seorang wanita karena Allah sebagaimana wanita mencintai laki-laki karena Allah. Tapi hati-hati, jangan dijadikan modus, tidak boleh ini. Kalau cintanya cinta natural ya sampaikan aja ini cinta yang targetnya untuk menikah. Begitu. Kalau cinta karena Allah itu bedanya gitu ya. Bedanya cinta karena Allah dengan yang cinta natural adalah orang yang cinta karena Allah itu tidak ada perasaan ingin memiliki. Meskipun itu lawan jenis ya. Seperti para sahabat wanita di zaman Nabi yang mencintai Nabi, itu mencintai Nabi karena Allah. Nggak ada pikirannya aku ingin jadi istri Nabi, enggak seperti itu. Nah, ya. Termasuk para sahabat yang mencintai Aisyah, itu juga karena Allah. Jadi nggak ada pikiran menjadikan Aisyah sebagai istrinya. Gitu ya. Itu contoh cinta karena Allah. Yang semacam ini yang disyariatkan untuk disampaikan. Gitu ya. Sehingga memang beda kok ya. Orang yang cintanya dipendam dengan disampaikan itu akan beda. Yang dipendam ya biasa, tapi kalau disampaikan akan timbul ikatan yang berbeda. Ya, timbul ikatan yang berbeda. Kalau menyatakan cinta natural bagaimana? Enggak apa-apa, tapi langsung dilamar gitu loh ya. Bukan untuk diajak bermaksiat, itu bedanya dengan di luar Islam, ya. Oke. Tips berikutnya adalah berwajah ramah jika bertemu. Ini juga menguatkan ukhuwah Islamiyah. Mulai hari ini orang Muslim itu harus membiasakan punya wajah yang ramah. Jangan punya wajah yang radikal ya. Wajah-wajah yang keras, wajah-wajah yang kusut, yang muram, yang masam. Itu enggak Islami kayak begitu ya. Enggak Islami. Kenapa? Perintah Nabi adalah miliki wajah yang ramah jika ketemu dengan orang lain. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq." Janganlah kamu meremehkan kebaikan meskipun sedikit, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, jadi punya wajah berseri-seri itu amal soleh loh ya, amal soleh. Ma'ruf kata Nabi di sini. Berarti kalau wajah kusut, wajah muram, itu mungkar gitu ya, karena ma'ruf kan lawannya mungkar. Jadi jauhilah punya wajah-wajah yang mungkar gitu ya. Tapi hati-hati jangan berlebihan. Wajah yang ramah kalau berlebihan jadi ganjen nantinya ya, jadi genit. Nah itu malah nggak benar, terutama wanita. Wanita itu usahakan sama wanita kalau ramah itu tetap berwibawa, jangan ramah yang genit, jangan ramah yang ganjen, itu malah merusak kehormatan seorang wanita. Jadi coba dilatih cermin, gimana kira-kira ramah tapi berwibawa. Nah, itu yang diajarkan dalam Islam. Oke.
Tips berikutnya adalah membalas kebaikan. Jadi, kalau ada orang lain yang berbuat baik kepada kita, perintah Islam itu adalah balaslah semampunya. Contoh misalnya, Anda pernah ditraktir oleh teman. Nah, ini diingat-ingat kebaikannya, jangan dilupakan. Oh, aku pernah ditraktir oleh temanku. Berapa kali? 5 kali misal. Oke, aku merencanakan mentraktir oleh temanku yang telah berbuat baik padaku itu sebanyak 5 kali. Nah, gitu ya. Pernah dibonceng teman misalnya. Maka pikirkan untuk membalas. Dia pernah membantuku membonceng aku. Kalau ada momen aku memboncengnya, aku akan memboncengnya. Atau aku balas kebaikan yang semisal dengan membonceng itu. Ya. Lagi butuh utang temennya, ingat-ingat kebaikan itu. Balas kalau sudah mampu. Kalau pas dia butuh utang pada saya, maka saya akan membalas. Ada tugas, misalnya. Dibantu hal teknis apa misalnya, atau mengingatkan tugas atau bagaimana. Itu kebaikan juga. Ingat-ingat itu kebaikannya. Balas. Ingatkan juga dia. Itu ajaran Islam, indah itu. Itu akan menguatkan ukhuwah. Perintah membalas kebaikan itu diperintahkan Nabi misalnya dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa ada orang datang pada kalian untuk memberi kebaikan pada kalian, maka balaslah, kata Nabi. Jelas ya? Disuruh balas oleh Nabi. Jadi bukan ajaran Islam orang kalau dibaiki orang lain terus melupakan itu. Yang harus dilupakan itu kalau dijahati orang lain, itu lupakan. Ya. Akhlak yang paling baik itu kayak bayi itu loh ya. Bayi usia 1-2 tahun itu coba dicubit. Kalau pas dicubit kan nangis kan. Begitu berhenti nangisnya diajak lagi mau dia ketawa-ketawa lagi. Nah itu contoh melupakan kebaikan yang melupakan kejahatan orang lain padanya. Sehingga nggak timbul dendam, nggak timbul sakit hati. Itu akhlak terbaik itu seperti yang diajarkan, dicontohkan oleh seorang bayi. Meskipun pernah disakiti, tapi dia segera melupakan. Kecuali nyakitnya berkali-kali ya. Kalau si bayi itu disakiti orang berkali, cubit terus dijahati, lama-lama dia hafal ya, akhirnya takut ya, menjauh dari orang yang menyakitinya tadi. Nah, manusia juga sama. Disakiti 1-2 kali sudah lalu lupakan. Tapi kalau berkali-kali ya normal ya, kalau kita akhirnya menjauh dan tidak mau dekat-dekat orang yang jahat seperti itu. Itu normal, manusiawi. Gimana kalau kita nggak mampu membalas yang misalnya kebaikannya terlalu besar? Besar banget kebaikannya. Menyelamatkan nyawa misalnya. Itu kan luar biasa besar kebaikannya. Gimana itu cara membalasnya? Nah, kata Nabi, fa in lam tajidu fad'u lahu hatta ta'lamu an qad kafa'tumuhu. Kalau kalian itu tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, maka doakan sampai kalian itu mengetahui bahwa kalian itu telah membalasnya. Jadi orang kalau misalnya mau balas tapi dia nggak punya harta atau hartanya sempit, maka di sini syariatnya cara membalasnya adalah doakan. Jadi ada beberapa orang yang jasanya terlalu besar bagi kita, sehingga kita nggak akan mampu membalas, mampunya hanya mendoakan. Contoh misalnya Rasulullah, kebaikannya Masya Allah dahsyat luar biasa. Rasul itu yang mengajari kita jalan menuju surga, yang mengajari kita supaya selamat dari neraka. Ini nggak ada kebaikan yang melebihi ini. Jauh lebih besar daripada kebaikan orang tua. Orang tua itu kebaikannya menyelamatkan kita di dunia, biar nggak mati, nggak kelaparan, nggak miskin, tidak menderita, itu ya, biar nggak sakit. Itu jasa orang tua. Tapi kebaikannya berhenti di sini di dunia. Rasulullah kebaikannya sampai di akhirat itu besar sekali kebaikannya. Nggak mungkin kita balas Rasulullah. Makanya cara membalas kebaikan Rasulullah adalah dengan mendoakan Rasulullah. Perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu ajaran dari Islam. Makanya sholawat itu wajib minimal dibaca tiap sholat sekali. Ya, berarti minimal kita sehari itu mensholawat pada Nabi. Saat tahiyat akhir kan wajib ya baca sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Itu bentuk terima kasih sebenarnya. Terima kasih kepada Rasulullah yang jasanya sangat besar. Kemudian di bawah Rasulullah tapi juga termasuk besar jasanya adalah ulama-ulama yang mengajari Anda semuanya. Karena ulama itu penyambung lidah Rasulullah. Tanpa ulama kita nggak akan tahu hadis Nabi. Tanpa ulama kita nggak akan kenal Al-Quran. Tanpa ulama kita nggak akan kenal ajaran Islam. Jadi penyambungnya antara Rasulullah dengan kita itu ulama. Makanya doakan ulama juga. Ya.
Seperti Imam Ahmad mendoakan Syafi'i. Itu didoakan terus itu gurunya. Kenapa? Karena kebaikannya nggak bisa itu dibalas dengan hal-hal duniawi. Seorang santri yang membaiki kiainya dengan ngasih harta sekian itu bagus, tapi nggak akan seimbang sebenarnya dengan kebaikan yang didapatkan dari ilmu yang diajarkan seorang kiai tersebut, gitu ya. Termasuk guru-guru kita, Anda nanti kan akan diajari oleh dokter-dokter yang menjadi dosen-dosen Anda semuanya, itu kebaikannya luar biasa itu dibalas, ya. Balasnya kalau nggak bisa balas sifatnya material, doa, gitu ya. Karena dengan diajari gitu ngerti ilmu kedokteran, bisa dibuat kerja, bisa menghasilkan uang. Kalau punya uang bisa untuk nafkahi keluarga, ya kan? Untuk ibadah haji, untuk umroh. Kebaikannya besar itu nanti, ya. Maka ingat-ingat kebaikannya itu. Ya. Apapun ini, kalau prinsip kita dalam hidup itu setiap dibaiki orang dibalas kebaikannya, maka meminimalisasi pertengkaran itu, insya Allah. Termasuk orang yang pernah berbuat jahat kepada kita misalnya. Sebelum kita sakit hati atau dendam, cobalah diingat-ingat, jangan-jangan pernah berbuat baik kepada kita. Gitu ya. Nah, kalau pernah berbuat baik itu harus dihargai, balas kebaikannya. Dengan begitu maka akan ringan nantinya perasaan sakit hati kita pada orang yang pernah menyakiti. Tips berikutnya adalah saling memberi hadiah. Ya, ini diperintahkan Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Rasulullah bersabda, tahadu tahabbu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah. Karena dengan begitu kalian akan saling mencintai. Jadi hikmah hadiah itu adalah membuat orang saling mencintai. Makanya nggak usah Islam sekalipun, di Barat pun itu ya orang biasa ngasih hadiah karena memang bisa menguatkan cinta itu. Kalau sudah cinta kan nggak musuhan, ya kan? Orang-orang yang pacaran di Barat itu kalau pas Valentine tanggal 14 ngasih hadiah, coklat atau pas ulang tahun juga ada hadiah, kan gitu tuh? I have something for you, gitu ya, kayak kejutan-kejutan gitu, senang gitu kan? Hadiah itu memang alami, manusia itu dengan kasih hadiah senang. Tapi Anda harus ngerti ya, apa bedanya hadiah dengan sedekah. Nah, itu beda. Hadiah dan sedekah itu beda. Sedekah itu pemberian pada orang yang butuh. Kata kuncinya di situ ya, butuh. Jadi kalau orang yang kita kasih itu butuh, maka pemberian kita namanya sedekah. Tapi kalau yang kita kasih itu tidak butuh, maka pemberian kita yang sifatnya menguatkan hubungan itu dinamakan hadiah. Dan hadiah ini diperintahkan Nabi. Sedekah juga diperintahkan Nabi. Tapi yang menguatkan ikatan itu adalah hadiah. Zaman Nabi, orang itu ngasih hadiah itu macam-macam. Yang sering itu parfum. Ngasih hadiah parfum. Kadang itu hadiahnya berupa makanan. Kirim daging atau apa begitu ya. Oke. Kemudian tips berikutnya untuk menguatkan ukhuwah adalah menyebarkan salam. Ini diperintahkan Nabi ya. Rasulullah bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan bisa masuk surga hingga kalian beriman. Jadi yang bisa masuk surga itu hanya orang yang beriman. Iman itu maknanya apa? Iman itu maknanya adalah percaya hanya Allah satu-satunya yang layak disembah dan percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah sehingga harus diikuti. Kalau hanya percaya Allah tapi nggak ngikuti Nabi Muhammad, tidak beriman, kafir, masuk neraka. Makanya non-muslim semuanya masuk neraka itu karena nggak masuk definisi. Karena iman itu syaratnya yang paling penting setelah percaya Allah dan menyembahnya adalah mengimani Nabi Muhammad. Terus Rasulullah melanjutkan, wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak bisa dikatakan beriman hingga saling mencintai. Nah, ternyata saling mencintai karena iman itu tanda keimanan. Cinta karena Allah itu adalah tanda keimanan. Jadi ini wajib itu mencintai muslim karena Allah itu. Karena dikatakan kalau belum mencintai sesama orang beriman itu dikatakan tidak beriman. Terus Nabi memberikan tips. Afala adullukum ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian kuberitahu suatu perkara yang jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai?
Kata Nabi, afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ya, jadi ucapan salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu assalam dalam Islam. Bukan selamat pagi, bukan selamat siang, bukan selamat sore, bukan selamat malam. Juga bukan selamat sejahtera, juga bukan Om Swastiastu, juga bukan Shalom. Ya. Salam Islam itu adalah Assalamualaikum. Saya ingin menerangkan sedikit tentang hukum masalah ini. Biar semuanya mengerti. Karena saya pernah ditanya gimana hukum salam yang dicampur dengan salam-salam yang lain. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom. Pokoknya disebut semua itu salamnya semua agama itu. Itu gimana hukumnya? Nah ini jawabannya tidak boleh. Salam Islam itu Assalamualaikum. Lebih bagus lagi Assalamualaikum warahmatullahi. Lebih bagus lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak boleh? Karena sudah diganti. Ajarannya itu masuk ibadah ini. Salam itu masuk ibadah. Di zaman jahiliyah, orang itu kalau ketemu salamnya adalah an'im sobahan. An'im sobahan itu kalau sekarang good morning, selamat pagi. Karena an'im itu bermakna bahagia. An'im sobahan, bahagia kamu di pagi ini. Jadi gitu ya. Kayak good morning. Ya. Atau kalau malam good evening, gitu ya. Kalau bahasa Ibrani lailatov. Gitu ya, itu malam, selamat malam maknanya. Nah, suatu hari ada orang Arab jahiliyah datang kepada Rasulullah kemudian mengucapkan an'im sobahan. Maka Nabi menjawab, sesungguhnya Allah telah mengganti dengan salam yang lebih baik, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menunjukkan salam itu bagian dari syariat, bagian dari ibadah, tidak boleh dikarang-karang sendiri. Makanya kalau salam, orang muslim pesan saya, salamlah dengan salam Islam, jangan dicampur-campur. Itu sudah ada fatwa MUI itu ya, salam campur-campur itu diharamkan, ya tidak boleh. MUI sudah mengatakan statusnya haram. Dan itu benar memang, tidak boleh. Setahu saya yang pertama kali mengajarkan gitu sih memang bukan ulama, bukan nabi, bukan sahabat, tapi pejabat-pejabat yang pengen disebut toleran gitu loh ya. Jangan memahami seperti itu ya. Islam itu mengajarkan toleransi, maknanya menghormati pemeluk agama yang lain, tidak memaksa dengan biar masuk Islam. Tidak maksa memang. Orang mau ibadah dengan agamanya silahkan, gitu ya. Toleransi itu bukan mencampur syariat loh ya, tidak boleh loh ya mencampur syariat itu. Kalau sudah termasuk syariat, maka laksanakan sesuai dengan syariat, jangan dicampur-campur. Jadi kebiasaan itu harus dihentikan, harus diperbaiki dengan syariat yang benar, ya. Oke. Jadi ini kalau diucapkan salam ini kata Nabi akan bisa menimbulkan cinta. Karena salam itu maknanya adalah mendoakan kedamaian. Assalamualaikum bermakna semoga Allah memberikan damai pada. Nah, kalau orang salam kayak gini, ada dendam nggak kira-kira? Mungkin nggak orang dendam mendoakan damai? Enggak toh? Orang dendam kalau ketemu orang yang dibencinya kan, mati yo kamu, gitu kan? Menderita kapok, syukur kamu kan begitu toh? Tapi kalau orang sudah mengucapkan salam dengan perasaan ngerti maknanya salam, itu mendoakan damai, semoga damai hatimu, semoga bahasa Jawanya semoga damang selalu, gitu ya. Semoga tenang terus hidupmu, nggak ada kesusahan, kita nggak ada dendam, nggak ada apapun yang jelek dalam hati, begitulah ya. Itu maknanya salam. Nah, karena salam maknanya seindah ini, kalau mengucapkannya dengan perasaan lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan perasaan ya. Jangan kayak hanya formalitas. Assalamualaikum, ya. Itu kan kayak nggak diniatkan gitu ya, kayak nggak didoakan. Ya. Apalagi lamleikum. Ada yang kayak gitu juga. Nah, ini juga jangan dibiasakan seperti itu. Kalau mengucapkan salam, ayat betul. Assalamualaikum. Tips berikutnya adalah saling mengunjungi. Nah, ini juga baik diagendakan mengunjungi orang-orang yang dicintai karena Allah. Jangan mengunjungi kalau mau nagih utang. Jangan mengunjungi kalau pas butuh uang mau berhutang. Jangan mengunjungi hanya karena pas butuh saja. Enggak, kunjungi dalam rangka cinta karena Allah. Ini sebaik-baik yang mengunjungi. Ada hadisnya yang menjelaskan keutamaannya. Nah, ini kisahnya diriwayatkan dalam hadis Muslim. Diceritakan anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang lelaki yang mengunjungi saudaranya di sebuah kota yang lain.
Fa'arsadallahu lahu ala madrajatihi malikan. Maka Allah kemudian mengirim seorang malaikat menyamar sebagai manusia. Falamma ata alaihi qala aina turid? Ketika malaikat itu ketemu lelaki itu ditanya, mau kemana? Bahasa Jawanya, "Pribudi, Mas." Gitu ya kira-kira. Jadi pernah itu Allah itu di zaman dulu itu gitu, ngirim malaikat untuk menanyai niat orang perjalanan mau kemana. Ditanya, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya mau mengunjungi temanku di kota ini. Ya, qaryah itu bisa diterjemahkan kota atau desa. Qala, "Hal laka 'alaihi min ni'matin tarubbuha?" Malaikat bertanya, apakah kamu ingin membalas jasa dia? Dia punya kebaikan sehingga kamu kemudian ingin membalasnya. Mungkin dia pernah mengunjungi kamu, lalu kamu membalasnya. Dia menjawab, la, enggak. Ghairu anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Tapi aku ini mengunjunginya karena aku mencintainya karena Allah. Nah, jadi motivasinya itu ya, datang aja karena cinta Allah, gitu loh ya. Apa kata malaikat? Inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Aku ini sebenarnya diutus Allah kepadamu dan disuruh memberitahukan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai dia karena Allah. Masya Allah. Luar biasa loh ya. Mengunjungi teman kalau motivasinya itu cinta karena Allah, itu buat Allah jadi cinta pada kita. Itu loh ya. Nah kalau Allah cinta pada kita terus minta dikasih nggak kira-kira? Dikasih, ya kan? Kenapa? Namanya dicintai. Gitu ya. Oke. Tips berikutnya adalah mendoakan tanpa sepengetahuan. Nah, jadi akhlak yang baik adalah mendoakan teman tanpa sepengetahuan. Kalau mendoakan diketahui orang lain yang didoakan, itu ada pamrihnya bisa jadi. Tapi kalau tanpa sepengetahuan, itu adalah doa yang sangat ikhlas dan membuat kita itu bisa menjadi diridhai oleh Allah. Ya, kata Nabi, man da'a li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bil. Barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, maka malaikat yang menjaganya akan berkata amin dan semoga kamu mendapatkan yang semisal dengan itu. Contoh misalnya ya, kita mendoakan saudara kita, ya Allah jadikanlah fulan itu bahagia hidupnya. Kita mendoakan gini, teman yang kita doakan nggak tahu. Maka malaikat akan mengatakan, amin, walaka bimithlim. Amin, semoga kamu mendapatkan yang semisal. Jadi, kalau kita mendoakan teman doa seperti itu, kita nggak usah minta pada Allah dikasih sama dengan yang kita doakan kepada teman. Karena malaikat kalau berdoa itu pasti dikabulkan, karena dekat pada Allah. Ya, gitu ya. Nah, ini keutamaan. Jadi, kalau kita mendoakan teman sebanyak-banyaknya, nggak usah minta sekalipun kita dikasih sama persis dengan yang kita doakan untuk saudara kita. Oke. Lalu kemudian tips yang lain adalah bergembira dengan nikmat yang diberikan Allah kepada saudara. Jadi kalau ada saudara yang dapat nikmat, itu jangan dengki, tapi bergembira. Contoh, misalnya ada perempuan yang jadi idola, ya, terus ada beberapa yang jatuh cinta padanya. Lalu ternyata yang diterima lamarannya adalah saudara kita itu. Nah, dalam kondisi kayak gini berarti kan saudara kita dapat nikmat toh. Nah kayak gitu perintahnya adalah gembira, ikut bergembira. Jangan sakit hati kemudian, kok bisa sih dia yang diterima lamarannya? Mestinya kan aku. Nah itu dengki kalau kayak gitu ya. Itu enggak boleh kayak begitu ya. Ini diajarkan Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia menyukai untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai untuk dirinya sendiri. Nah, kayak gini ya nggak mungkin bertengkar, Pak. Karena dengki itu ya salah satunya menyebabkan begini. Nggak suka dengan nikmat yang diberikan Allah pada saudara. Kemudian tips yang lain adalah membantunya. Jadi kalau pas saudaranya butuh pindahan rumah misalnya, pindahan kontrakan misalnya, atau butuh uang misalnya, atau butuh diantarkan, butuh apapun dah, itu perintah Nabi adalah membantu. Karena itu akan membuat Allah membantu kita. Janji hadisnya begini, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu seorang hamba selama seorang hamba itu suka membantu temannya. Nah, saya jadi teringat dengan seorang dosen ya,
yang sangat senang membantu. Dosennya ini sudah doktor, suka membantu sesama dosen yang ini suka membantu sesama dosen yang belum S3. Jadi kayak apa begitu dibantu, kayak urusan terkait dengan jurnal, urusan terkait dengan penulisan dibantu tanpa balasan apapun. Anehnya ya hidup beliau tuh jadi lebih mudah. Jadi kayak menjadi bukti dari hadis ini, karena beliau suka membantu orang lain, maka Allah juga suka membantu dia. Ya. Kemudian tips berikutnya adalah membela kehormatannya. Jadi kalau ada teman dijelek-jelekan orang lain, teman digunjing orang lain, segera dibela. Misalnya, dia itu anaknya jahat sekali, nggak suka sama dia, dikoreksi. Nggak begitu, mungkin salah paham saja. Dia itu baik kok. Selama saya bergaul dengannya dia baik. Gitu ya. Itu diperintahkan Nabi. Kata Nabi, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi yaumil qiyamah. Barang siapa membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan menyingkirkan wajahnya pada hari kiamat dari api neraka. Janjinya luar biasa ya. Tips berikutnya adalah datang jika diundang, memberi masukan jika diminta, mengunjungi saat sakit, dan bertasmid jika bersih. Datang jika diundang, misalnya temennya walimah diundang, datang. Kalau nggak datang biasanya sakit hati loh ya. Ini aku nikah cuma sekali kok nggak datang sih, nah, gitu ya. Ada perasaan yang macam-macam. Nah, itu termasuk memperkuat persaudaraan. Memberi masukan jika diminta. Misalnya temennya galau, risau banget, gimana ya? Aku ini bingung. Aku mau masuk jurusan ini atau tidak ya? Waktu SMA kemarin mungkin gitu ya, sering diskusi terkait jurusannya. Terus dikasih masukan-masukan. Bingung gimana ya, aku ini dilamar banyak orang A, B, C, D, yang kupilih jadi suami siapa ya? Nah, itu juga dikasih masukan. Aku ini mau bisnis sama seseorang, dia itu terpercaya nggak ya menurutmu, sepengetahuanmu? Nah, kasih masukan. Jadi ya, ada masalah, kasih masukan. Jadi ya, mengunjungi saat sakit. Jadi kalau temannya sakit, itu selama mungkin dikunjungi. Senang orang sakit dikunjungi, membantu secara psikis, memulihkan kesehatan. Ya, beda hanya dengan doa dari jauh ya. Datang itu rasanya lebih beda daripada mendoakan dari jauh, meskipun sama-sama baik. Termasuk bertasmid jika bersih. Tasmid itu gimana? Tasmid itu kalau temannya bersih, kemudian mengucapkan alhamdulillah, kita menjawab yarhamukallah, semoga Allah merahmati. Itu juga itu namanya tasmid. Nah, ini kata Nabi adalah hak muslim. Semua yang saya sebutkan tadi ini adalah hak muslim. Hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim satu dengan yang lainnya itu ada 6. Rasul ditanya, apa itu? Kata Nabi, jika kamu bertemu dengannya, ucapkan salam. Jika dia mengundangmu, maka datang. Kalau dia minta nasihat, maka nasihatilah. Kalau dia bersin lalu memuji Allah, maka bertasmidlah. Kalau dia sakit, maka bersyukurlah atau kunjungilah. Kalau dia mati, maka antarkanlah jenazahnya. Ya, itu termasuk menguatkan silaturahim. Lalu kemudian termasuk yang baik. Punten Pak, izin mengingatkan untuk durasinya mungkin kurang 5 menit lagi. Oke, saya percepat ya. Oke, jangan memata-matainya. Nah, ini dilarang Allah. Wala tajassasu. Jangan memata-matai kawan. Sekarang itu suka mata-matai itu ya. Lihat itu di akun Lambe Turah itu. Itu senang memata-matai kehidupan orang lain. Akibatnya apa? Ya gitu, bertengkar. Yang ambil keuntungan adalah ya orang-orang yang menjadikan itu sebagai industri. Nah, ini nggak Islami banget itu. Yang masih follow akun Lambe Turah, udahlah jadi unfollow aja, gak ada gunanya itu ya, mengotori hati. Oke, jangan suzon padanya. Ini dilarang Allah. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dugaan karena sebagian dugaan itu dosa. Jadi suzon itu bisa berdosa. Gimana cara menghilangkan suzon? Carikan 70 alasan. Gitu ya. Ini contoh misalnya Mas Nur Ahmad ini dipergoki temannya keluar dari tempat lokalisasi. Wah, dikira langsung ada suzon. Waduh, gimana ini? Masa keluar dari sini kemarin baru jadi moderator acara ceramah ini, misalnya ya. Nah, itu harus diusir perasaan suzon itu. Gimana caranya? Caranya carikan 70 alasan. Gimana? 70 alasan. Oh, mungkin baru saja ngisi seminar di situ. Nah, gitu ya. Atau kalau nggak logis ngisi seminar, oh mungkin
memperbaiki listriknya misalnya. Nah, apapun lah, pokoknya yang logis ya. Cari 70 alasan supaya kita tidak suudzon. Ya. Yang berikutnya jangan menggunjingnya. Menggunjing itu apa? Menyebut sesuatu dari saudara yang kalau dia tahu, maka dia akan menjadi tidak suka. Contoh misalnya, tahu nggak si Siti itu? Kenapa? Bau badannya tuh menjijikkan. Nah, misalnya gitu ya. Itu kalau didengar Mbak Siti, dia nggak akan senang, gitu ya. Itu namanya ghibah atau menggunjing. Dan ciri menggunjing itu adalah omongannya sesuai dengan kenyataan. Ya, kalau nggak sesuai kenyataan itu namanya fitnah, gitu ya. Misalnya bilang, aku tadi ke kamarnya anak itu, masya Allah kayak kandang misalnya. Nah, itu kalau sesuai kenyataan namanya menggunjing, kalau nggak sesuai kenyataan namanya fitnah. Fitnah itu buhtan, dua-duanya dosa besar, bahkan fitnah lebih besar dosanya daripada menggunjing. Ini dilarang Allah. Wala yaltab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian menggunjing satu sama lain. Tips yang lain, jangan merendahkan atau mengejeknya. Ini dilarang oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan satu kaum yang lainnya. Gitu ya. Nah, ini dasar orang yang lemot misalnya. Gitu aja nggak paham, gitu ya. Itu kan kayak merendahkan. Itu menyakiti orang. Jangan mengomentari hal-hal nggak penting kayak gitu. Mengomentari outfitnya orang, misalnya, bajunya kok nggak matching ya, atasnya gini, bawahnya gini. Nah, ini sama, merendahkan, mengejek. Ini nggak Islami itu akhlak-akhlak yang tidak Islami. Nggak usah ngomongin baju orang lain. Ya. Berikutnya, jangan mencibir karena aib orang lain. Jadi kalau ada orang yang jatuh pada maksiat, itu jangan dicibir. Yang benar dikasihani, kemudian didoakan. Itu dilarang Allah itu, mencibir orang karena aibnya. Wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian mengungkap aib orang lain. Ya benar itu. Semua orang pasti punya salah. Bedanya hanyalah aib satu orang ditutupi, satunya tidak ditutupi. Kemudian yang terakhir, jangan menjulukinya dengan julukan aneh-aneh. Jadi kalau namanya baik, misalnya Hasan, ya panggil dengan nama Hasan. Jangan dipanggil Panjul misalnya ya. Namanya bagus, Naila, Azka, Nasution misalnya. Tapi dipanggil cacing misalnya. Wah jangan, tidak boleh. Panggil dengan panggilan yang sebaik-baiknya ya. Naila kan bagus ya. Naila itu anugerah, Azka itu suci. Namanya bagus, dipanggil Naila bagus, Azka juga bagus. Panggil dengan nama yang disukai. Makanya nggak benar, saya nggak setuju tuh istilah-istilah kampret misalnya ya, cebong gitu-gitu. Jadi dulu tuh hal-hal yang tidak kita sukai karena nggak Islami memang hal-hal yang semacam itu. Buat orang jadi musuhan ya. Baik. Jadi itu ya kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk materi ukhuwah ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk hidup kita semuanya ya. Oke, barangkali ada sesi tanya jawab ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.